Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun adzim. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para kiai, para asatid dan asatidah, khususnya segenap pengurus Yayasan Al-Hikmah beserta dengan jajarannya, yang saya hormati pula dari Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya Bank Syariah Mandiri cabang Kuta. Kuta satu aja ya, Kuta itu aja ya. Tidak ada Kuta Barat, Timur, Selatan nggak ada. Kuta ada. Beserta dengan gengnya yang telah memaparkan dengan sempurna, dan alhamdulillah ya, sebenarnya nggak cukup hanya dengan waktu yang singkat itu Pak ya, tapi luar biasa jamaah main cerdas. Jadi ketika ditawarkan ada pertanyaan, nggak ada, berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam syafaatnya fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serius nih saya, benar serius. Paham enggak tadi diterangkan itu? Udah saya serius ini. Pesatu-atu sama puter ini gitu. Abdul di sebelah mana? Saya ini rada kenceng ya, gue mau ini. Udah serius, paham enggak? Gak usah malu-malu. Ngomong kene kudune dipaksa ngomong. Oleh karena itu maka ngaji kita yang menerangkan yang tadi dah biar paham. Oke Bun Hen? Jadi di mukadimah tadi sudah saya sampaikan firman Allah, bukan kata Muhammad Zarboni. Apa kata Allah? Wa'lamu, kata Allah, ketahuilah atas kalian semua annama amwalukum. Ini yang disebut Allah pertama. Sesungguhnya harta kalian. Harta itu berarti duit. Duit terkait dengan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu Allah kemudian menyambung wa auladukum. Kedudukan harta itu sama dengan kedudukan anak. Ketika Allah mengatakan ketahuilah atas kalian sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian, Allah dengan tegas mengatakan fitnatun. Fitnatun itu fitnah
Fitnah itu bimana menjadi ujian. Dan Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wa annallaha indahu ajrun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada siapa yang bisa menghadapi ujian harta dan anak itu pahala yang sangat agung. Amin Allahumma amin. Ini awal yang kemudian sehingga ada Bank Syariah Indonesia. Upaya bagaimana kemudian meminimalisir dan bisa membackup ujian atas harta kita, diantaranya Indonesia kemudian menyatukan bank syariah yang ada, yang kemudian disebut dengan nama BSI. Ini upaya ikhtiar, karena sangat amat riskan itu yang namanya harta. Apalagi Allah sudah dengan tegas harta yang kita miliki itu akan menjadi ujian. Sehingga maka tidak bisa dipastikan orang yang duitnya banyak, saya ulang, tidak bisa dipastikan orang yang duitnya banyak dia tentram, bahagia dalam kehidupannya. Apa ya? Nanti kita buktikan. Atau sebaliknya, gak bisa dipastikan orang yang tidak punya apa? Duit atau duit titik, dia akan sengsara. Gak bisa. Karena coro-corone orang duit ya mumet, duit dari sopo. Ngawur ini kalau saya tes, semua saya tes ini, walaupun pandemi ini sudah berjalan berapa? Tanpa terasa sudah berjalan tanpa terasa. Benar? Tanpa terasa, enggak sadar sampai ini loh. Tanpa terasa apa terasa? Banget. Ya apa sih sampai? Itu pengaruhnya sampai sebegitunya. Tapi kalau saya cek Pak ini, saya cek semua, saya yakin ATM-nya masih ada. Sabunnya ada. Iya oke. Berarti saya bener dong. Iya kan? Saya yakin semua ATM-nya masih ada. Tapi masih lecet. Oh, nah isinya si ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa yang silaturahim ke rumah itu nggak bisa dihitung? Jadi kalau saat ini pun boten kerja, kalau dipecat yai, kalau boten gadaan atau kerjaan sepi. Sing sitok yang ngomong mulu, sing sitok ngomong ini. Hampir berulang-ulang tamu datang ke rumah seperti itu. Ini berarti kegiatan ekonomi terganggu, dan ini menunjukkan bahwa memang betul Allah itu akan mendatangkan kepada kita di dalam ayat yang lain, wala nabluwannakum bisyai'in, kata Allah benar-benar akan kami datangkan kepada kalian berbagai macam ujian, di antaranya adalah krisis ekonomi. Ini kita hadapi. Nah, ngono kuwi terus aku jawabnya apa? Sabar, mana? Sabar, nggak usah diajari. Sabar, tuh kiai terus ngomong sabar. Kayak jamaah haji loh, pembimbingnya salah. Sabar, ini haji. Menang deh saya ini. Padahal dia benar-benar salah, nggak bisa. Saya nggak gitu. Saya jawab apa? Bodoh. Gimana bang? Buktinya apa? BSM ini rajin sebelumnya. Mengaku orang lahir BSM. Benar.
sebelum menjadi BSI. Mulai dari pertama di Umar itu. Dan saya nasabah pertama. Dan sampai sekarang saya juga masih menjadi nasabah. Nggak main-main, priority. Ini nasabah prioritas, priority apa namanya Pak? Ya? Priority saya di BSD ini. Priority itu menjadi priority itu berapa saya gini ganti dulu Pak? Hah? 500.000, 500 juta baru sampai bisa menjadi nasabah priority. Ini Muhammad Zakun ini. Oh, itu gak pamer, tapi yang ditakwain mau yang bodoh. Karena Pak BSM ini dulu, ya, bahkan menjadi BSI itu masih ngundang ceramah saya seminggu, kadang sebulan itu, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Ini pandemi BSI. Apa bener al-hikmah? Ini orang amplop, belas buka amplop, kalau amplop, untung kiai ini nggak gelem amplop. Oh kurang, pakai nomor untuk transferan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dampak. Kalau setan dulu itu demo, ngajak malaikat waktu di surga, setan demo. Aja menuso sih jadi kalau 5 di muka bumi. Karena apa? Mereka berargumentasi dan termaktub dalam Al-Quran. Mereka mengatakan do'arul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin. Akan tampak dengan jelas kerusakan di muka bumi ini, baik di darat ataupun di lautan, yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Saya 3 tangan tok, ya, tapi apa? Mulut, tapi apa? Jari di tangannya tok, tapi apa? Jari itu kalau dimaknai secara harfiah, mulai dari hoax, mulai dari provokator, mulai dari bisikan-bisikan, mulai dari kebencian-kebencian, inilah yang kemudian kita terima pada saat ini. Kita tidak hanya berhadapan dengan krisis ekonomi, tetapi lebih parah lagi, kita berhadapan dengan krisis moralitas. Sekarang akhlak belas. Mereka bangga dengan dosa. Kalau sudah begini kan kita bingung. Bagaimana sampai seperti ini? Maka saya bisa menjawab. Silakan bertanya sama rumput. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya inilah upaya bagaimana agar tidak hanya dalam ibadah kaifiyah kita amaliyah sehari-hari saja, tetapi dalam sisi ekonomi kita juga tidak boleh terlepas dari sisi syariah. Makanya ada wadah bank syariah Indo. Ada yang bertanya Mas Ema, benarkah di Indonesia ada bank syariah? Coba saya tanya sekarang kepada ISD. Benar? Ada kan? Ada. Tapi ada pendapat yang mengatakan bank syariah yang sesyariah sebagaimana yang terdahulu di Indonesia tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena bank syariah Indonesia masih di bawah BI, betul. Artinya apa? Tetap obligasinya ke BI, maka secara kasar keuntungannya mengikuti sistem konvensional. Ini bukan mengecilkan BSI, tapi nggak ada pilihan, Pak. Nggak ada pilihan. Lebih berhati-hati dan menyelamatkan karena beliau-beliau sudah bertanggung jawab, MUI sudah bertanggung jawab, DMI dan terkait dengan hukum-hukum sudah bertanggung jawab, maka kita pasrahkan saja. Jangan ikuti pendapat yang kemudian tidak menimbulkan kesejukan. Saya buka aja berveran. Faktanya seperti itu. Yang menyedihkan Pak, saya ini yang berhadapan dengan masyarakat. Bank syariah apa? Ternyata dia lebih konvensional daripada bank konvensional. Apa nggak sedih Pak? Ini tantangan. Karena pada faktanya ketika ujroh itu
ucul di tabungan bank syariah itu uculnya sudah diminta dahulu di depan. Bank konven nggak ada yang minta bunga di depan, itu menjadi dilema Pak saya yang di bawah yang berhadapan dengan masyarakat. Nah, makanya disinilah kemudian perlu ada membuat satu produk-produk yang menimbulkan konvensional, yang menimbulkan konfidensi daripada masyarakat. Gitu kok ya? Ya, jenengan butuh uang. Ditawari kok menang ya? Jenengan butuh uang mau datang? Ngomong sama saya. Ngomong butuh uang ya wes. Kejawab gitu loh. Jadi begini, fenomena begini ini harus dibuka di masyarakat supaya tidak ada keraguan ketika kita menitipkan harta kita ke bank syariah Indonesia. Nah terus saya mau kemana? Bank konvensional seperti itu. Kita di sini punya wadah, kenapa nggak ke BSI? Ini bukan iklan. Ya, kenapa ke bank konvensional? Sementara BSI sudah mengikuti teknologinya seperti bagaimana bank konven. ATM-nya, apalagi yang priority itu Pak. Kalau misalnya naik pesawat, motor mabur, ya, itu kita bisa masuk ke loan, understand? Nah, loan sampai ngerti ke loan. Itu hanya menunjukkan kartu BSI priority. Cung lekumangan bebas orang bayar. Alhamdulillah. Ayo sih duit angka-angka ini pindah ke BSI. Ini apa? Ini iklan mau promosi ini? Enggak, saya nggak bercerita, saya fakta. Saya pantauan saya nggak banyak. Tetapi apa? Nek coro milih, disuruh milih dari yang katakanlah kode-kode orang APE, yang milih bank BSI yang ada bank syariah Indonesia. Saya begitu orang lapangan, saya bukan pegawai negeri, saya orang swasta. Ya, kalau ditanya kerjaan siapa, saya kerjanya di jual batik Pak. Ini bukan iklan juga, bukan promosi aja. Sampai hari ini, ya saya jual batik sampai hari ini. Tanya sama ke Erlangga sana, tanyakan Muhammad Zarqoni. Saya supplier yang paling pertama dari nol ketika Erlangga itu kere. Saya melihat itu Renon kan punyanya Erni, itu punyanya Erlangga Renon. Itu jamaah saya, santri saya, dan mitra saya dalam bekerja. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kaya, jangan salah. Jangan kan kerumunik Rasulullah miskin, Rasulullah pengembala kambing, Rasulullah anak yatim. Jangan salah, Rasulullah itu kaya, bahkan terkaya di kota Mekah ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah. Benar, mau bukti, tak buktikan sekarang. Ini betapa Rasulullah luar biasa dalam berdagang, Rasulullah luar biasa dalam mengelola ekonomi. Tak buktikan. Sekarang bapak-bapak aja. Ini jamaah Al-Hikmah yang paling sepuh yang mana? Kapan paling sepuh Bang? Enggak ngaku nom sih kena nom. Ada yang lebih sepuh lagi, ada lebih tua. Jenengan berapa tahun? 16. Ada nggak yang lebih tua? Pak Jono kan? Orang teko sama mana sih ono? Jujur ke? Umur jenengan berapa sekarang? Ya 70 tahun dah, berapa? Dibulatkan ke? Alhamdulillah bapak, anak bapak. Pokoknya semayu aja ya. Bojone sih wonten bojone. Bojone masih hidup. Masih satu. Pegang tangan Bu, pegang tangan. Ini untuk bukti. Ya. Oke. Bojone sampean iku umure 70 tahun. Menurut sampean iki nom apa wis tuwa? Jenom.
Ikhlas nggak kalau bojone sama nikah lagi? Gue ikhlas lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, aku nggak nanya itu enggak. Serius ini, serius. Sampai kilingan ya, Pak Diling-iling. Mas kawin sampean waktu sampean nikah piro, Pak? Oh. Berapa, Pak? Rp1.000. Yuk gelap. Metu anak, metu. 70 tahun yang lalu Mas kawin. Nah iya, artinya kan 70 tahun yang lalu Mas kawin sewu. Rasulullah itu 1000 sekian tahun yang lalu Mas kawinnya 200 ekor unta. Unta sitok siji itu harganya 70 juta kali 200 piro ember sampai sewu. Ini loh membuktikan Rasulullah itu kayanya luar biasa. Padahal mas kawin itu kan satu penghargaan yang khusus kepada calon istri. Itu Rasulullah 1.400.000.000 sampai saya dulu ono sing mas kawin 1.400.000.000. Hanya kemarin itu siapa namanya itu? Apa soal Lesti. Wow. Itu pun gak pantas, gak lebih dari 1 miliar, pas lebih titik-titik tok, tetap kalah karo Rasulullah. Artinya apa? Itulah Rasulullah dalam memanage dan bagaimana di dalam perekonomian. Saya ngaji senang, saya dakwah senang, saya ceramah suka. Tetapi itu bagian daripada ibadah saya terkait dengan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Nek urusan dunya duit ya dudul aku kerja. Lah saya pengen hasil kerja saya itu barokah. Terus mau dibawa kemana kalau tidak kita bawa ke bank syariah? Tepuk tangan untuk BSI dong. Itu barokah itu loh, dan tadi gak disebut. Ya, karena apa? Memang gak ada jamaah al-hikmah yang namanya barokah. Kenapa? Orang-orang barokah ning Bali susah. Boleh barokah ning Bali susah. Ben gak susah ikhtiar buka. Timbangan sampean duwite diceteke ning gak jelas ngono taruh di BSI. Bersama-sama taruh di BSI. Itu berpersen apa yang paling. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak iklan, Pak. Tidak iklan. Saya mengatakan sejujurnya itu yang saya jalani. Karena kalau tercampur sedikit saja sampai nonabung BCA, piro balik BCA? Usah mulu, ojo, takut mandiri. Oh, tidak mandiri aja. Itu sudah riba. Tapi kalau ke BSI kan tidak ada di sini bunga. Adanya apa? Bagi hasil. Apa bahasa Inggrisnya kan bahasa Inggrisnya? Apa namanya tadi? Bagi hasil itu? Ujrah. Tidak ada bunga. Jadi halal. Itu pun saya nggak pernah tanya, nggak pernah ngerti. Ujrah, bukti piro nggak pernah ngerti. Karena pada boleh kita kemudian dalam hal ini walaupun kita ditaruh di bank syariah sudah lillahi, kita berikan kepercayaan sepenuhnya. Dalam rangka boleh selamat, dalam rangka boleh barokah. Masih sampai sekarang saya sudah lama menjadi nasabah priority di apa namanya BSM sampai kemudian BSI ini. Minggu ini ATM saya sudah berubah menjadi BSI priority minggu ini karena punya saya habisnya bulan 12 dan punya istri saya habisnya 2022. Diajak juga istrinya, Pak, untuk menjadi apa? Nasabah, syukur-syukur nasabah priority. Allahumma amin. Orang tuh rumah sampai Allahumma sesuk dari Pak Senin, Pak, masuk semua tadi. Insya Allah aman, selamat, barokah.
Terus gak mikir, oh nggak bisa nanti transfer. Nggak ada kata nggak bisa. BSI mau ke BCA bisa. Lu kena biaya 6.000, nggak ada biaya, pakai flip. Orang aktif dengan flip. Ya kan bisa kan? Pakai flip bisa, nggak ada biaya. Bahkan satunya tetap kembali kepada kita. Oh, lo dari kiai itu dulu teknologi. Ada ketinggalan informasi, gunakan itu sebaik-baiknya. Orang pegawai boleh apa? Rumpi, segelas input, selebritis, ya umat digunakan keterkaitan dengan ekonomi agar apa? Meminimalisir ujian dari harta. Kembalinya ke situ kembalinya. Biar tidak ada ujian dari harta karena beratnya luar biasa. Ya. Kalau kenapa saya katakan tadi bukan jaminan duitnya akeh, tentrem bukan jaminan. Gak bisa dipastikan yang duitnya sitik, sengsara gak bisa. Bisa jadi yang duitnya akeh, kok gak tentrem karena apa? Kecampuran barang-barang yang haram. Dan jangan salahkan dampaknya kepada anak. Anak kita diatur susah, itu bisa jadi dikasih makan dari hasil yang tidak halal. Jadi berdampak. Harta anak berdampak. Bagaimana kita mengatur ekonomi? Kalau boleh jenengan yang punya anak 1, 2, dan 3, coba jujur, anak nomor 1 podok gak karo anak nomor loro? Beda kan? Anak nomor loro podok gak karo anak nomor 3? Sing paling anutan anak nomor piro? Nomor siji. Sing paling angel biasanya nomor loro. Ini jangan disalahkan anak nomor 2 ini. Jangan disalahkan karena apa? Mungkin sudah campur-campur dan karu-karu. Anaknya gak jelas. Ya, anaknya gak jelas, anaknya kok diatur angel, sing disalahkan anaknya salah. Sampai jengkel sampai diomongin anak setan. Dan anak setan sampai sopo. Bapak ini dulu gue malah pel. Astagfirullahaladzim. Makanya apa? Kita tidak boleh terlepas semua dari syariat. Tapi mohon maaf, jangan sok syariat. Itu yang paling berbahaya. Oh, jangan salah. Kita harus bersyariat, tapi jangan sok syariat. Nek sok syariat malah duduk syariat. Bodoh ini. Itu dalam hadis Rasul mengatakan wa ijabul mar'i binafsi. Dia takjub dengan dirinya. Orang kalau sudah takjub dengan dirinya, oh, hancur. Takjub dengan dirinya itu apa? Bene wong kuwi ayu. Bene wong kuwi apa? Ayu. Dhewe rumoso paling ayu, kira-kira wong kuwi ayu apa ora, Pak? Padahal ayu apa meneh ora ayu, rumangsa wonten. Oh banyak begini. Kalau no di Alimah tidak ada. Nggih Bu nggih. Tak ingoni sampean Bu, di Alimah tidak ada, di luar baru sana banyak. Ya, di Al-Hikmah tidak ada. Allahumma kalau orang Jamini berarti ono. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan istilah kita kemudian bisa membuka diri dengan wacana yang lebih luas. Benar, tidak ada ketinggalan sama sekali. Saya sudah merasakan transfer ATM dengan ATM yang mudah. Kita mau transaksi, apalagi kalau yang priority itu jam berapapun itu kita bisa transaksi. Kalau datang ke bank tidak usah harus ngantri, duduk manis dalam ruangan yang sudah ada roti dan kopi. Tapi di sini adanya santri. Alhamdulillah. Ada wis sampel jane. Nek aku ning kene mesti ono jahe biasane kan. Jahe kopi iki onone apa? Alhamdulillah. Timbang gak ono apa. Lho kiai kan kudu ngono.
Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya apa? Bagaimana pemerintah, bagaimana ahli ekonomi Islam berupaya supaya apa? Meminimalisir agar harta-harta kita khususnya umat Islam itu bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga tidak hanya membawa manfaat untuk diri kita pribadi tetapi membawa manfaat untuk yang lainnya bahkan bangsa dan negara ini. Amin Allahumma amin. Jadi gak ada ragu-ragu juga. Bismillah. Ibu nggih? Pun paham saat ini, pun paham. Nah itu mau keterangan mau sak mau akeh iku yo ngono kuwi maksudnya. Ya. Dijaga supaya terjauhkan dari hal-hal yang menjadikan haram. Konsep inilah yang kemudian menjadikan kita insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Cuma tadi saya katakan jangan rumongso paling benar, jangan merasa paling syariat. Oke syariat iya, tetapi jangan overacting. Karena apa? Segala sesuatu kalau over itu jelek, berlebihan itu jelek. Biar uripe tentrem, uripe tentrem. Dikai rezeki apa? Terima kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Waduh jam 12. Kok kuali ta? Pengajiannya sampai jam berapa iki biasanya? Jam 1. Sanggup? Tenang nih, tenang loh. Tak pakai kitab ben sampai jam 1. Dengan canggup pulau sing boten canggup. Mulai subuh mau itu durung istirahat. Plus konser sampai tak kira suaranya wis habis, tetapi alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Makanya ibu dan hadirin yang saya hormati, kita berbangga diri, kita bersyukur karena apa? Indonesia masih peduli, Indonesia masih mau melihat kita sebagai umat Islam yang notabene kita ini adalah mayoritas. Kita ini adalah umat yang pada kondisi secara persentase itu paling banyak, tapi jangan sampai kita paling banyak, tapi kok kosong nggak ada apa-apa. Maka apa? Berikan kepercayaan kepada bagaimana upaya-upaya pemerintah, bagaimana upaya-upaya orang ahli ekonomi sehingga terbentuklah apa? Bank Syariah Indonesia tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ujian yang kemudian sangat dahsyat kepada kita setelah pandemi ini, ya mudah-mudahan sudah tidak ada lagi. Amin. Ya, walaupun ada varian-varian baru pura-pura nggak ngerti ya. Terus diumumkan Pak, tanggal 8 Desember sudah mulai ada keberangkatan umroh. Tanggal 9-nya ada pengumuman. Tanggal 9 ada pengumuman akan diberlakukan PPKM yang ke-3. Langsung lemes kabeh. Akhirnya tanggal 10 diumumkan lagi, dicabut tidak lagi ada PPKM, tapi tetap diganti karo varian yang lemes menek sudah. Ini Pak. Jadi ketika saya ditanya, dimanapun saya ditanya, kapan Pak Yai mulai umrohnya? Kapan mulai umrohnya? Saya bilang kita tunggu pembubaran panitia. Lu panitia apa? Panitia COVID. Tapi bukan Indonesia loh, awas jangan nyalakan Indonesia. Indonesia ini karena mengikuti peraturan dunia. Kalau enggak Indonesia di blacklist gimana? Mohon maaf saya nggak ngeloni pemerintah, tapi ini fakta yang ada. Sebab Bapak Saudi udah bebas, masuk ke sana udah bebas, ya. Di sana juga sudah nggak ada pakai masker, apalagi kalau sampai ke negara saya. Benar, negara saya nggak ada yang pakai masker. Kalau pemutih Pak, kalau nggak Pak. Benar dari pertama sampai hari ini nggak ada apa? Nggak ada corona benar. Kalau yang pilek kemudian diobati, untuk sesek-sesek bawa rumah sakit, vonis apa? COVID mulai mau dirawat di rumah, ya apa istilahnya itu dulu itu mandiri itu karantina
Mandiri itu pakai BPO, kayak jahe, kayak apa? Kok tambah nemen, terus mati, kubur. Nah, wong urip ngono ki lho, kira mungkin. Kan biyen wong urip ini lara tambani diobati ke rumah sakit, tetep orang mati dia pakai. Selesai dong. Kan sebenarnya itu saja. Sehingga alhamdulillah di Pekalongan tidak ada pengaruh ekonomi sama sekali. Di tempat saya itu aktif sampai sekarang masih bertahan dan sangat bagus. Karena apa? Tadi konsepnya yang sederhana. Ojo pindah ngalongan, Pak, pindah ngalongan. Dia mengatur sedemikian rupa manage yang ada. Tapi apa? Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengalami ujian yang luar biasa itu, tapi buktinya alhamdulillah hari ini sampai izin urip. Tidak mungkin. Alhamdulillah kita masih hidup. Di mana teman-teman kita ada yang meninggal dunia. Kan masih ingat toh? Subuh pengumuman innalillahi, jam 8 ono innalillahi. Zuhur ono innalillahi, bar maghrib ono innalillahi. Istilah kok tahlilan tok. Iya. Sampai double itu. Nah itu orang mati akeh dia ini amplop bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu Bapak dan hadirin yang saya hormati, bersyariat memang harus dalam segala bidang, ya, terutama dalam hal ekonomi karena itu mewarnai semua dalam kehidupan kita, di diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bagaimana di dalam bermasyarakat. Ketika kemudian kita tidak bisa mengendalikan ekonomi, keliru dalam bersikap tentang ekonomi yang ada pada diri kita, maka akan berdampak yang sangat luar biasa. Oleh karena itu monggo silakan ya Anda yakinkan diri dan tidak kemana-mana, kemudian kita bersama-sama untuk menuju kepada bank syariah. Amin Allahumma amin. Supaya uripin apa dan tentram. Uripe ayam rumangsa aman tulunge rasa tandhae iman sabar nerima najan pas-pasan kabeh saking pangeran kabeh dinantir saking pangeran semua ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an jadi urip ben ayam tingkatkan iman. Iman itu bagaimana? Secara harfiah artinya percaya, yakin kepada Allah Subhanahu. Kayak rezeki akeh alhamdulillah, kayak rezeki pas-pasan alhamdulillah. Paling enak dongone ya Allah paringi rezeki napa pas-pasan. Pas pengin omah duwe rezeki, pas pengin mobil duwe rezeki, pas pengin lunga haji duwe tekan di duwe BSI. Lho kok iso digodho BSI? Sebab wis ngono ki lho. Yang iso. Enggak. Memang hidup itu harus nabung. Contoh Rasulullah itu, Rasulullah suka menabung. Ya, dari sekarang banyak menabung. Apalagi ada apa sistem haji talangan masih ada. Talangan ada. Dengan uang berapa?
Tangan haji. Tangan haji ada ya? Ini saya dukung tangan haji. Kalau umroh jangan. Jangan umroh, mulai teko umroh isi cilik. Rasane Ka'bah wis ilang cilik kan itu. Tetapi ini bertentangan dengan syariat. Orang yang haji ataupun umroh itu ada garis merah di belakangnya, man istata'a. Wong haji, wong umroh ki kanggone wong sing wis mampu. Nek durung mampu aja utang-utang. Beda dengan apa tadi? Talangan haji, karena apa? Berangkat harus sudah lunas. Tidak apa-apa, itu boleh memicu, tetapi ini bikin kuota menunggu banyak goro-goro di antaranya, bukan murni di antaranya. Tapi ya bagus, memaksa kita untuk apa? Menyisihkan uang. Ayo saya jujur saja. Tuku beda motor iso ora? Tuku beda motor iso ora? Cash? Kredit. Beda motor saya kira gane paling murah 20 juta. Haji ki ping 20 juta sampean wis itu porsi. Mosok beda motor sing hanya begitu tok. Jenengan bisa, tapi haji yang jaminannya sudah jelas kok sampean boten saged niku pripun. Saya paksa ini. Ya. Sampai nggak usah ngomong, aduh Pak, daftar saya gimana? Gimana? Pak Bapak udah nggak di sini, Pak? Udah nggak di sini, masih. Tapi nggak datang ya. Sampai ojo ngomong ini. Haji kan daftar saiki, mangkate pirang tahunnya? 20 tahun. Jenengan umurnya pitong 10 sampai saya kira daftar. Kira-kira tekan 10 udah sampai. Gece. Ya, mati gak ono sih. Roh gak ada yang tahu. Masih tidak ada yang tahu, kapan gak ada yang ngerti. Bisa jadi saya belakangan sampai dulu. Atau sampai dulu saya belakangan. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Saudi Arabia tak bocorkan ini. Ya. 2030 ada program Welcome Saudi Arabia 2030 2030. Saat itu jamaah haji akan diberangkatkan minimal sekali musim 10 juta. Nah, ini bocoran nih. Makanya Pak, ayo download daftar. Ya, jangan usah kemana-mana, ke BSD. Amplop maning. Aduh, mana? Udah ini serius. Iya, karena ini penting. Kakak mau kudu di box sama Pak modelnya Pak. Model ini gak di box sama kakak jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu loh. Nanti apa? Cepet, tak akhirnya kurang kuota. Jadi dengan mumpung masih ada kesempatan. Sekarang ada bagus waktunya kita sudah ada titik-titik pergerakan ekonomi kita, ya. Karena apa? Erlangga saya mengukurnya dan Krishna sudah kembali order kepada saya dan sangat menumpuk sekarang orderan ke saya. Sampai kewalahan. Alhamdulillah. Tapi apa? Dari situ ada pergerakan ekonomi sudah mulai bergerak, insya Allah. Allahumma amin. Karena Februari diperkirakan Maret tamu-tamu luar negeri sudah masuk dan dongo sing tenangan corona dan bubar. Amin. Corona dan bubar. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jadi semangat. Ya, ojo ngomong 20 atau 30 tahun lagi. Lah nek sampean rapingin pusing, riyo seso iki sampean nelpon saya. Pak, saya ikut haji. Oke. Tak layani sampai yang daftar Idul Fitri berangkat haji tahun itu tak layani sama saya. Ya, karena jamaah sekarang jamaah saya 5 tahun terakhir yang lalu itu kebanyakan orang-orang yang VVIP. Jadi haji itu ada 3 caranya. Yang pertama reguler dengan menunggu 10-20 tahun tadi.
Kemudian yang kedua VIP atau yang disebut di orang itu mengenal namanya haji plus, haji kok plus? Ucap plus Pak, balik enak plus. Haji khusus, haji plus. Haji plus. Aku yang kali kan, kalau dingin ada suwi. Mau pijet ya orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu ada. Kemudian yang ketiga ada namanya VVIP. VVIP itu resmi visa dari Kerajaan Saudi Arabia dan saya mendapatkan itu. Makanya alhamdulillah atas kehendak Allah saya ini tidak pernah terputus untuk tidak haji. Setiap tahun bisa haji karena saya punya itu. Yang terakhir adalah visa apa? Visa dari Saudi Arabia kerajaan langsung yang bernama Furoda dan itu resmi diambil oleh negara Indonesia dan juga Arab Saudi. Terus piro bayar ya Pak? Nggak boleh saya katakan di sini. Nah, kalau dia di rumah zaman 20 teh. Cuma tak kasih bocoran saja. Karena saya nggak boleh katakan di sini. Ini bocoran saja. Jadi hanya 20.000 dolar. Ini nggak dikatakan, tapi hanya bocoran. Murah meng 20.000. Murah wong loro 40.000. Gak sampai 50.000. Wow. Kali ketemu di segoro loh, kali akhirnya jadinya apa? Nggak apa-apa, piro-piro aja nih iso bayar iku piro-piro aja, yang penting iso Mbak turun dari pesawat Pak, nggak koyo sampai yang iku mau medun raya dus itu terus ngadep ngene, terus kayak mau ngene bisa ngapain ini ndak Pak, kita landing digelar karpet merah, dijemput dengan mobil Mercy dan BMW. Satu mobil hanya diisi oleh 2 orang. Yang nyupir itu pakai imamah, pakai sorban. Nek digawa ning mushola Al Hikmah ini mesti disalami bola-balik gabung tangannya. Benar tuh, buat imamah. Sekali-kali kita orang Indonesia yang nyupir orang Arab jadi ini. Nah, Indonesia bisa. Itu hebatnya Indonesia. Itu zaman saya begitu. Kemarin yang 2019 seperti itu. Sebelum pandemi itu. Wah, semua masuk tidak ada periksa apa? Tidak ada periksa paspor, kita langsung masuk ke lounge VVIP. Dari Mekah, dari hotel dari Jeddah itu kita menuju ke Mekah langsung kita tidak naik bis, kita naik dengan mobil GMC. Roro sampai GMC. Mobil Amerika yang gede itu, hitam. Hanya diisi 4 orang. Masuk ke Jamzam Tower, hotel yang bintang 5 di depan Masjidil Haram itu. Semua tak kasih view Masjidil Haram, bisa lihat Ka'bah dari dalam kamar. Orang Indonesia beban. Dulu kita sama orang Malaysia begini, saya ini ke Malaysia kalau Indonesia gitu. Benar, fakta itu. Kaya dulu. Kaya. Mereka ini hajinya jamaahnya hanya 25.000 Pak. Malaysia itu hanya 25.000. Indonesia kemarin 210.000 ditambah lagi 10.000. Ngono kok diomongin Indonesia gak iso makan haji krono duwe utang karo Saudi. Sing ngomong ngono lho ngetok kulo kan. Saya tidak pernah ngomong gitu, tidak pernah. Ngomong goblok tidak pernah saya. Contoh. Dan barusan apa contoh kan? Jadi ya di Masjid Al-Ikhlas itu saya ngomong gitu itu. Acara halal bihalal, saya sama pengurusnya suruh niku masalah haji. Al-Ikhlas Batu Karo itu saya bilang. Disuruh ngomong itu. Indonesia punya utang dengan Saudi. Indonesia itu visa itu malah ditambahin kemarin itu. Ngerti nggak Pak? Visa tidak akan pernah keluar kalau kita belum bayar tiket pesawat pulang balik, tiket pesawat pulang pergi, transportasi darat yang ada di Saudi,
kemah yang ada di Arafah, Mina dan Musdalifah, transportnya, makannya, semua sudah terbayar, by system terlihat, baru hijau, klik keluar visa. Kok punya utang putih? Iki lho nek ngurusi wong iri karo iri. Nek wong iri karo iri mesti peteng atine akhirnya kok ngawur itu ngomong gak jelas. Makanya sampai gedeng ya aku ngomong nah, us matematika ini loh jelas. Sampai Abu Manyu ngamuk-ngamuk. Udah usah ngamuk kan teman saya itu. Dulu waktu kuliah di Jogja itu. Kadang kamu ngurus yang ngono ki ora entek. Ya. Lek sampean ngamuk berarti sampean arep beda nek ambek wong-wong model ngono. Bene ae dhek ngono sing penting awake gak ngono. Bene ngono sing penting kita gak ngono. Ngono-ngono. Sing penting tetep BS. Mana bayar rekening wis akeh. Priority. Oh, gak sembarangan teman. Saya kan sama anak-anak di BSI sekarang ya. Oi, kamu butuh duit? Saya bilang, ya ini, oke, datang. Benar, itu pelayanan. Hebatnya BSI, tepuk tangan tuh BSI itu. Gak kalah dengan yang konven. BCA sih saya pernah menjadi priority, di sana masih ada. Itu nggak bisa seperti pelayanannya seperti apa? BSI. Alhamdulillah. Tuh Hedi itu kalau ke rumah saya kadang sampai berisak lebih tebal. Ya, karena apa ya itu pelayanan yang tadi. Hen, aku butuh duit sewunan 10 juta, 1.000 rupiah tuh. Minta 10 juta, yuk ono tuh loh. Hebatnya BSI seperti itu. Untuk apa Pak duit sewunan itu? Untuk susu anak saya itu bukan apotek. Beliau ini apoteker anak saya ini sehingga butuh duit cilik-cilik mau. Bulan teh, rokoknya seminggu teh. Saya minta tolong sama BSI. Untuk mobil jam 5 sore, dealer udah mau tutup. Saya bilang, saya mau beli sekarang. Ini ibu saya pingin, saya mau nyenengkan ibu saya. Pak, gak bisa Pak, sampai bayarnya gimana? Ojo ngecek kan, roh aku sarungan nanti dikasih bayar. Gak boleh dealer sarungan ini. Dia lo gak bisa bayar apa? Kan banknya udah tutup. Ini aku bisa bayar. Nomor rekeningmu berapa? Ayo, buka. Telepon waktu itu si Rin, transfer sekarang Rin, berapa? 500 juta. Apa sih mobil itu? Aku jatuh mobil ini. Langsung. Detik itu juga uang masuk. Logo kabeh itu karyawan-karyawan. Iki kok Pak Bang kok Pak? Wis bang akhirat. Loh ini fakta bukan cerita. Fakta yang saya jalani begitu luar biasanya. Pelayanan apa? Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah apa? Indonesia. Makanya apa? Ayo berbondong-bondong pilih nomor. Belum. Pokoknya nanti dewi ke Bu nggih. Ibu bisa ngatur bahasa ngatur Bu iki ibu. Rayune ibu bapak-bapak iki manut mawon. Nanti Mak, kalau belok kanan kiri sampailah di BSI Rute. Alhamdulillah. Ini duduk promosi Bu nggih. Saya ngajar supaya apa? Yang paling teraman, ringan dan insya Allah hablum minallah kita selesai karena sudah dijamin oleh Bank Syariah Mandiri terkait dengan proses bagaimana produk-produk yang ada terkait kredit atau kredit itu masih bahasa anunya mudoroah, pembiayaan atau ya kan mudoroah ya biaya mudorobah ya itulah pokoknya lah angel oh kalau ngomong bahasa Arab gak bisa pokoknya ini Jawa aja Pak. Insya Allah sempat melayani dan insya Allah barokah dunia barokah akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir mari kita hanya bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perekonomian segera kembali bangkit. Mudah-mudahan perekonomian kita bisa mengendalikan dengan baik. Dan mudah-mudahan dengan perekonomian kita semakin barokah sehingga mengantarkan kita untuk ibadah.
Karena ibadah membutuhkan ekonomi, tetapi ekonomi bukan menjadi jaminan untuk kita bisa beribadah kalau tidak dikelola dengan baik. Ekonomi ada dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa mengelolanya dan mudah-mudahan Allah meridhoinya. Alhamdulillah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lil walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam ini kami berkumpul ya Allah bersama dengan Bank Syariah Indonesia. Jagalah mereka sehingga bisa menjalankan syariat sebagaimana yang Engkau berikan kepada kami, dan mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini pun berusaha untuk menjalankan ekonominya secara syariat sehingga akan semakin menjadi barokah, tidak hanya keluarganya, tidak hanya anaknya, lingkungan masyarakat bangsa dan negara ini mudah-mudahan barokah karena bersyariah secara ekonomi dalam kaitannya bagaimana mengelola ekonomi kita di akhir zaman ini yang penuh dengan fitnah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah kasih sayang-Mu agar apa yang kami hadapi pada saat ini segera berlalu dan sehingga kami bisa pulih kembali sebagaimana sebelumnya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kuatkanlah dalam menghadapi ujian ini ya Allah, berikanlah kemampuan dan solusi bagi kami agar kami tidak jauh dari-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan-Mu ya Allah. Kalau kita sudah dekat dengan-Mu ya Allah, akan mudah kami menyampaikan apa yang menjadi hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kebahagiaan kepada kami, khususnya mushola Al-Hikmah, jadikan min ahlil ilmi wa ahlil khair, golongan orang-orang yang berilmu sehingga menerapkan syariatnya, wal khair, yaitu orang-orang yang baik, baik berhadapan dengan sesama muslim ataupun yang beda agama, berhadapan dengan berbeda pandangan, berhadapan dengan yang lain, tetapi apa? Kita menjadi satu dalam lita'arafu, apa yang sebagaimana Aku perintahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Demikian yang bisa kami aturkan, mudah-mudahan iman dan manfaatnya. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.